Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Saya harap teman-teman masih tetap keep strong, tetap kuat dalam belajar online kali ini. Kali ini kita masuk ke salah satu materi metodologi penelitian dengan materi menulis tinjauan pustaka atau lebih dikenal literatur review. Bagaimana cara menulis yang baik sehingga topik yang kita tulis akan menjadi perspektif yang baru dari hasil sintesa dan telaah kritis topik-topik yang sudah ada dari penelitian sebelumnya atau literatur yang ada sebelumnya. Saya Najma, dosen FKM Unsri. Dalam menulis, hal yang ingin saya tekankan bahwa kita harus punya prinsip yang baik, sehingga kita bukan Google Picker. Apa maksudnya? Kita tinggal ketik kata kunci, lalu apa yang muncul dari Mbah Google yang sering julukan yang kita gunakan, tanpa kita saring, lalu kita gunakan dan langsung kita kutip, tanpa ada proses mensintesa dari berbagai sumber yang seharusnya kita lakukan, lalu kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri. Sehingga apa yang perlu kita lakukan dalam belajar menulis tinjauan pustaka? Hari ini kita akan membahas hal-hal terkait tinjauan pustaka, dari definisi hingga langkah-langkah praktis dan menelaah sumber-sumber dengan topik-topik yang kita tentukan menjadi sebuah bacaan menarik dari hasil bacaan, telaah, dan sintesa kita sehingga orang bisa tahu ini yang nulis kita loh, bukannya si A, si B, atau si Mbah Google atau mbah-mbah yang lainnya. Saya akan mengenalkan ada dua pendekatan yang akan kita bahas hari ini adalah metode systematic review dan metode naratif. Apapun approach atau pendekatan yang kita pakai atau kita gunakan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang penting tujuan akhir kita yaitu memberikan tulisan atau telaah pustaka yang menarik dan bisa dibaca dengan secara sistematis dan memberikan informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh para pembaca. Teman-teman, ini ada sedikit gambaran ketika kita menjadi mahasiswa. Saya menjadi mahasiswa, teman-teman menjadi mahasiswa. Ketika kita dapat tugas untuk menulis paper atau esai, terkadang kita menulis aja terus dan lupa jika ada ide yang kita tulis itu asalnya dari orang lain. Perlu kita tampilkan. Jikalau kita mensintesa dari berbagai sumber dan menghasilkan ide baru untuk kalimat pendukung, dan penyerta, kita perlu menampilkan dan berargumentasi apa yang telah ditulis atau diteliti dari peneliti sebelumnya. Dari sumber-sumber yang reliable, valid, sehingga tingkat bias pun rendah. Hal yang perlu kita lakukan, proses-proses ini untuk membuat telaah pustaka yang akan mendukung penelitian kita. Dan teman-teman, proses menulis ini, kalau saya itu dari awal kita menentukan judul hingga akhir kita menyelesaikan penelitian pun kita masih proses menulis tinjauan pustaka dengan baik. Dan siapa tahu teman-teman di sini nanti melakukan disertasi atau skripsi dalam bentuk menelaah tinjauan pustaka, jadi teman-teman tidak perlu ke lapangan mengumpulkan data primer, tapi mengumpulkan data-data atau penelitian yang sudah ada selama ini. Kita mulai terlebih dahulu dari definisi. Literatur review terdiri dari dua kata, literatur atau pustaka dan review atau tinjauan. Literatur fokus pada obrolan atau perbincangan yang terus-menerus. Review atau tinjauan melihat kembali apa yang telah orang atau peneliti lain katakan, lakukan, temukan pada area tertentu. Jadi apa literatur review? Hal yang ditekankan adalah penilaian yang kritis pada literasi pada sebuah topik atau critical assessment of the current state of knowledge on a topic. Hal yang harus kita garis bawahi bahwa telaah kritis itu hal yang perlu kita lakukan dalam mencari suatu gap dari literasi yang sudah ada dan kita tugasnya untuk membangun atau menambah pengetahuan yang sudah ada menjadi perspektif atau lensa dari kita apa yang sudah ada yang telah dilakukan dan apa yang akan kita
akan lakukan. Itu akan bisa kita lihat dari literatur review yang kita lakukan. Jadi teman-teman, beberapa poin yang perlu digarisbawahi adalah dalam penulisan literatur review itu ada critical assessment, ada analisa dan sintesa, dan ada proses membaca terus-menerus, dan sehingga menuliskan tulisan kita dengan perspektif topik yang sama tapi dengan cara kita. Jadi teman-teman, hal yang perlu diperhatikan dengan cara kita. Jadi ketika teman-teman ada literatur, bukan teman-teman langsung copy paste langsung ke tulisan kita, tapi kita harus mensintesanya kembali dari berbagai sumber. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu kita lakuin, dan saya percaya teman-teman, proses ini adalah proses yang terus-menerus dari awal kita menulis suatu disertasi hingga akhir disertasi dan menuliskan kesimpulan. Ada proses mengikro, membaca dan berefleksi, dan ini adalah proses membaca yang intensif dari kita mendefinisikan topik, lalu kita memberikan batasan apa yang aku ingin telaah, lalu aku melakukan pencarian pertama kali, lalu aku membuat rencana pencarian dengan kata-kata kunci yang aku temukan, dan aku membuat draft pertama literatur review, dan kita juga melakukan penelitian selanjutnya. Dan kita setelah melakukan penelitian selanjutnya, teman-teman, kita tetap bisa mendraft atau menuliskan kembali literatur review yang telah kita kumpulkan. Dan ini adalah ongoing proses membaca terus-menerus. Nah, hari ini saya mau mengenalkan dua pendekatan yang bisa teman-teman lakukan, yaitu pertama systematic review dan yang kedua narrative review. Apa sih beda keduanya, teman-teman? Hal yang perlu ditekankan adalah narrative review, pertanyaan biasanya bersifat luas, sedangkan systematic review bersifat sempit. Dan biasanya aku ingin meneliti tentang pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Lalu aku searching aja di link-link yang aku punyain, dan kemungkinan bias dan proses seleksi bacaan yang subjektif tetap ada. Lalu ada variabel-variabel yang perlu kita tentukan, dan biasanya teman-teman ini melalui pendekatan kualitatif atau tematik, dan terkadang berbasis evidence atau bukti ilmiah. Nah, bedanya dengan telaah pustaka sistematis teman-teman. Ini biasanya kita sudah tentukan topik spesifik yang akan kita lakukan, lalu teman-teman perlu adanya sumber-sumber atau database yang kita tentukan dalam pencarian data-data kita, dan ada proses seleksi atau bahan yang akan kita lakukan. Misalnya ini ada beberapa yang akan kita masukkan dan ada yang beberapa kita keluarkan, dan ada proses evaluasi kritis, dan biasanya ini lebih ke kuantifikasi ya teman-teman. Ada berapa tema yang sama pada berapa jurnal, dan juga berapa jurnal yang aku masukin ke analisa, ada berapa jurnal yang aku keluarin dalam analisa. Dan teman-teman, biasanya ini dibilang lebih berbasis evidence karena flow dalam pengumpulan data itu kita gambarkan secara menyeluruh dibandingkan kalau saya melakukan naratif atau telaah pustaka yang berdasarkan flow-flow itu yang saya mengerti, dan biasanya supervisor saya yang mengerti, dan lebih ke approach kualitatif. Oke, satu ya teman-teman, kita melakukan systematic review dulu atau systematic review approach. Apa yang kita lakukan dalam pendekatan systematic review? Ini salah satu sub-bab yang saya lakukan ketika saya ingin mengetahui kenapa sih perempuan Indonesia itu rentan sekali tertular HIV di Indonesia. Beberapa topik yang pada akhirnya yang saya tuliskan di literatur review saya, yaitu saya menulis
Pertama, pengetahuan yang kurang. Kedua, double sexual standard atau standar gender antara perempuan dan lelaki di Indonesia itu berbeda. Lalu, kurangnya penggunaan kondom pada ibu rumah tangga, terutama pada menikah. Dan kalau diistilahkan bahwa ada consented sex, jadi ada izin antara suami istri ketika melakukan hubungan seksual di culture kita di Indonesia. Lalu ada ketakutan membuka status, terutama jika pasangannya menikah dengan pasangan yang pernah mempunyai masa lalu sebagai homoseksual. Lalu ada ketimpangan sosial antara dan stigma pada perempuan positif HIV dibandingkan lelaki positif HIV, adanya diskriminasi gender yang terinstitusi di bidang kesehatan dan juga di kebijakan kesehatan. Lalu kesimpulan. Nah, coba teman-teman perhatikan. Yang ini secara sistematis. Kenapa sih kita bilang sistematis? Silakan dilihat dulu 5 menit. Iya betul, yang pertama ada kata kunci yang harus saya tentukan. Biasanya kata kunci ini saya identifikasi dengan mencari, kalau teman-teman lihat ya, setiap kita searching di bawah abstrak ada keywords. Nah biasanya selama proses pencarian saya dapat jurnal dengan topik yang saya inginkan, lalu saya juga catat keywords yang ada di bawahnya. Itu akan menambah sarana saya untuk mencari literatur. Lalu ada proses pencarian literatur dan seleksi. Apa yang saya masukkan, apa yang saya keluarkan, itu saya catat dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya, setelah saya memilih, ada lebih kurang 47 sumber yang akan saya pilih untuk literatur review saya. Baik dari jurnal, buku, berkas dokumen pemerintah, atau doctoral thesis. Lalu saya membuat rangkuman biasanya dari setiap yang saya baca. Lalu teman-teman, saya biasanya mengelompokkan tema-tema yang keluar dari setiap yang saya baca. Dan pada akhirnya akan menjadi subseksi yang saya tulis di laporan disertasi pada akhirnya. Proses-proses apa yang perlu kita lakukan teman-teman? Mari kita belajar bersama. Pada systematic review, langkah pertama yaitu teman-teman perlu menentukan kata kunci yang terkait dengan topik yang teman-teman lakukan. Jadi misalnya saya ingin mengetahui kerentanan perempuan dalam penularan HIV di Indonesia. Nah, ini beberapa kata kunci yang saya temukan dalam pencarian saya, lalu saya biasanya kombinasikan. Saya bisa ketik layanan kesehatan HIV dan perempuan, atau health strategies dan vulnerability dan perempuan positif HIV. Jadi kata-kata kunci ini teman-teman tidak berdiri sendiri, jadi saya bisa mengkombinasikan satu sama lain ketika saya mencari literatur yang ada. Langkah kedua, teman-teman, setelah ada kata kunci tadi, kita cari database yang akan kita gunakan. Secara umum biasanya kita menggunakan Google Scholar. Untuk dokumen-dokumen pemerintah biasanya kalau saya sih cari di Google atau langsung ke website pemerintah tersebut. Nah, untuk bahasa Indonesia biasanya ketika kita nggak dapet dalam Google Scholar ini, aku cari di jurnal-jurnal yang terakreditasi nasional secara langsung. Biasanya ada kolom search di sini. Dan juga saya biasanya langsung ke database masing-masing personal. Misalnya teman-teman kalau kenal ada PubMed, ada Science Direct, itu biasanya kita bisa langsung mencari juga. Jadi kombinasi pencarian data-data ini bisa dilakukan teman-teman. Nah, biasanya setelah saya menemukan topik-topik terkait dengan penelitian saya membuat rangkuman teman-teman. Jadi poin-poin apa sih yang saya dapatkan dari buku atau website atau
Badan Kesehatan Dunia atau Kementerian Kesehatan atau jurnal-jurnal sebelumnya. Biasanya saya lakukan, karena biasanya saya melakukan di bentuk words dan biasanya hilang, saya sekarang punya blog tersendiri untuk literatur review atau hal-hal yang aku baca di blog saya. Jadi teman-teman, saya kalau buku biasanya saya tampilkan covernya, terus poin-poin apa dalam buku ini, lalu beberapa kutipan penting saya juga lampirkan di sini. Jadi ini adalah proses pembuatan rangkuman yang saya lakukan. Setelah rangkuman, teman-teman, biasanya untuk mempermudahkan membandingkan antar sumber, biasanya saya membuat short summary dalam bentuk tabel. Jadi rangkuman singkat di dalam tabel-tabel ini biasanya saya tulis siapa penulisnya, gambaran dari penelitiannya, biasanya metodologinya, sampelnya berapa, analisanya, desainnya apa. Biasanya teman-teman bisa tulis judulnya atau tujuan penelitian, dan saya biasanya langsung poin-poin, tema-tema yang keluar dari setiap yang saya baca. Jadi saya langsung tuliskan. Jadi saya punya rangkuman secara keseluruhan, lalu saya punya rangkuman singkat. Nah, untuk bentuk tabel pun teman-teman bisa memilih gitu, bisa melakukan hal-hal yang dilakukan sesuai dengan yang diperlukan. Misalnya kayak gini nih, authors bisa, title bisa, atau metodologi, finding 1, finding 2, finding 3, lalu conclusionnya apa. Nah, setelah aku ada menentukan tema-tema dari setiap yang aku baca, lalu aku kumpulkan nih teman-teman, tema-tema yang masuk ke faktor individu apa, faktor keluarga apa, faktor komunitas apa, faktor public policy apa, dan gender norms. Jadi teman-teman, ini akan membantu saya dalam menulis paragraf, setiap paragraf dalam literatur review saya. Jadi nggak langsung teman-teman kita cari Google topik terus saya ketik, nggak kayak gitu. Jadi ada proses yang kita lalui sebelum kita menuliskan paragraf selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tema-tema yang keluar, untuk flow dari literatur review teman-teman harus diskusi dengan pembimbing teman-teman. Nah, untuk muncul paragraf terakhir ini tadi proses-proses tadi yang teman-teman saya lakukan supaya hasil saya ini bisa lebih padat dan bisa lebih mengurangi tingkat bias. Misalnya ini ketika saya melaporkan tentang angka survei, saya menggabungkan ada Riskesdas, ada STKI, dan ada survei-survei lainnya. Nah, bagaimana dengan pendekatan naratif review, teman-teman? Ada dua style yang bisa teman-teman lakukan. Style pertama lebih kurang sama seperti style yang kita lakukan pada systematic review. Bedanya saya tidak terlalu kuantifikasi berapa yang sudah saya temukan, berapa jurnal dan sebagainya. Menurut saya, telaah saya itu cukup, saya akan stop, selesai. Lalu untuk style 2 yang saya praktekkan adalah 4 langkah. Ini yang akan saya kenalkan teman-teman. Saya mulai dari pertanyaan. Saya menentukan satu topik. Saya mulai dari pertanyaan 5W1H, apa yang ingin aku ketahui tentang topik itu. Lalu saya menggrupkan atau mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman sesuai dengan tema-tema yang mendekatin. Yang ketiga teman-teman yang saya lakukan adalah menjawab dari setiap pertanyaan yang sudah aku buat tadi, lalu mengembangkan paragraf-paragraf yang saling berkaitan dari setiap pertanyaan tadi. Jadi approach-nya sedikit berbeda ya teman-teman. Tapi intinya bagaimana kita memberikan informasi yang valid dan bisa meningkatkan kritis kita dalam menulis. Ini adalah contoh review saya tentang pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Jadi setelah proses saya pertanyaan tadi teman-teman, ini hasil akhirnya. Jadi saya mendiskusikan PMTCT tingkat global dan ada subseksinya, nanti silakan lihat disertasi saya. Lalu PMTCT di Indonesia. Di Indonesia pun saya mulai dari historinya, program yang telah ditawarkan dalam kurun waktu tertentu.
regulasi Kementerian Kesehatan. Siapa saja sih key playernya dalam program ini? Lalu kenapa sih di Indonesia itu hanya 1 di antara 10 ibu positif HIV yang hanya akses pelayanan ini? Dan ini ada subseksi kembali yang saya temukan dari literatur review yang aku baca, teman-teman. Bagaimana prosesnya? Seperti saya jelaskan tadi, yang pertama saya itu menulis pertanyaan sebanyak-banyaknya. Biasanya saya menggunakan kertas origami warna-warni ini, teman-teman, untuk membantu saya untuk menjawab pertanyaan itu. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana terkait topik-topik yang kita lakukan. Silakan teman-teman buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Misalnya gini nih, apa itu PMTCT? Kendalanya apa? Kapan ya PMTCT dilaksanakan baik tingkat global maupun tingkat nasional? Kenapa ya perempuan tidak mau akses layanan ini? Berapa banyak perempuan yang akses dan tidak akses? Kenapa ya perempuan yang kurang mampu positif HIV lebih rentan untuk tidak akses ke layanan dibandingkan ibu positif HIV dari keluarga yang mampu? Atau di mana sih PMTCT itu dilaksanakan pertama kali di dunia? Di Asia, di negara berkembang, atau di negara maju? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya saya tuliskan, teman-teman. Jadi proses origami saya ini, teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang saya tulis, lalu saya tempelkan, lalu saya pindahkan. Ini kayaknya cocoknya di kategori ini, dan itu proses clipping. Jadi kalau kita dulu SMA, SMP itu membuat clipping. Dan baru pertanyaan, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya saya menggrupkan pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan tema-tema yang mendekatin. Misalnya ada 2 secara khusus, PMTCT tingkat global dan tingkat Indonesia, dan setiap tema-tema ini ada pertanyaan yang saya kumpulkan tadi, teman-teman. Tahap selanjutnya saya menjawab setiap pertanyaan yang sudah saya kelompokkan tadi berdasarkan tema. Dan setelah itu saya mengembangkan paragraf dan mencari flow atau benang merah di antara pertanyaan-pertanyaan itu sehingga membuat bacaan saya itu enak dibaca dan mempunyai tingkat kritis yang tinggi. Misalnya kayak tadi, kayak kendala ibu positif HIV dalam akses layanan PPIA itu dalam kategori diskriminasi gender ada 2 tema utama yang saya temukan. Pertama, ketimpangan gender. Yang kedua, normalisasi diskriminasi pada perempuan positif pada layanan kesehatan. Dan saya, teman-teman, kembangkan ke paragraf. Biasanya dalam paragraf ada kalimat pembuka atau paragraf pembuka dari setiap tema yang saya kembangkan tadi. Lalu subtemanya pun saya kembangkan, teman-teman. Ini tema pertama yang saya kembangkan. Lalu penjelasannya apa? Jadi sintesa informasinya saya dapatkan dari satu kalimat ini, teman-teman. Saya mensintesa dari berbagai sumber. Jadi saya menggunakan kalimat saya, tapi saya mengutip dari berbagai sumber. Nah, ini yang akan membuat unik tulisan kita. Kenapa sih dengan topik yang sama, dengan penelitian berbeda, tulisannya berbeda. Dan pada akhirnya, teman-teman, hal yang perlu dilakukan dalam melakukan review adalah meng-highlight atau menandai hal-hal yang terbaik pada penelitian sebelumnya. Kita organize materi-materi terkait tema-tema inti, lalu menyimpulkan dan mengevaluasi dari literatur review yang ada. Dan ingat, teman-teman, kita harus membandingkan bacaan, baik perbedaan, kesamaan dari yang kita baca. Jadi tidak langsung kita kutip, kita cari, teman-teman, kita harus mengkritisinya juga. Dan pada akhirnya, teman-teman, untuk memahami ini, mari kita lakukan latihan. Dan dalam 1 minggu ke depan, saya minta teman-teman tentukan topik, cari 10 judul sumber yang teman-teman akan cari untuk mendukung topik Anda, lalu belajar mensintesa, baik mulai dari tabel-tabel hingga menjadi paragraf. Itu dulu dari saya, teman-teman. Kita akan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita latihan untuk mempertajam tulisan kita, karena menulis itu mudah, dan teman-teman mulailah dari